Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ketika menjelang bulan Ramadan, sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa selama sebulan. Baginda Raja yang sudah terbiasa tentu bukanlah merupakan beban baginya, bahkan menjadi momentum yang dinanti-nantikan. Apalagi dengan seorang Abu Nawas, ulama sufi yang taat menjalankan perintah agama. Pada suatu hari, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa sih puasa di bulan Ramadan hanya sebulan?" Abu Nawas menjawab, "Itu kan sudah ketetapan dari Allah, Paduka. Kita selaku hambanya cukup menjalankan." Sesaat Baginda Raja terdiam, seolah tidak puas dengan jawaban tersebut. "Memangnya kenapa, Paduka? Apakah Paduka keberatan menjalankan puasa sebulan?" tanya Abu Nawas. "Tidak, aku justru merasa bahagia," balas Baginda Raja. "Oh iya Abu Nawas, ngomong-ngomong tentang puasa, apakah kamu sanggup bila puasa setahun penuh?" tanya Baginda Raja. "Waduh, saya kurang tahu, Paduka. Lagian tidak ada perintahnya. Ngapain harus menyiksa diri?" jawab Abu Nawas. "Kamu itu kan ulama sufi, Abu Nawas. Masa tidak kuat?" "Begini saja Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu," ucap Baginda Raja. "Tantangan? Tantangan apa?" tanya Abu Nawas keheranan. "Aku tantang kamu berpuasa setahun penuh, tapi puasa yang akan kamu lakukan harus sesuai anjuran agama. Apakah kamu sanggup?" tanya balik Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Dalam hati ia berkata, "Mana ada anjuran puasa setahun? Itu kan perkara bid'ah yang tidak diajarkan Rasulullah." "Bagaimana Abu Nawas? Kau berani tidak menerima tantangan ini?" desak Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, bukannya saya tidak sanggup, tapi saya bingung mencari alasan untuk membenarkan ibadah puasa yang akan saya lakukan," ujar Abu Nawas. "Itu urusanmu. Bukankah kau ulama sufi yang terkenal cerdik? Pasti kau bisa menemukan jawabannya," tukas Baginda Raja. Setelah berpikir keras, akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. "Baiklah Paduka yang mulia, saya terima tantangan Paduka. Tapi berhubung sekarang masih bulan Ramadan, kita tunda dulu sampai puasanya selesai," kata Abu Nawas. Singkat cerita, setelah bulan Ramadan berlalu, Abu Nawas ditagih janjinya oleh Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, kapan kau akan menjalankan tantanganmu?" tanya Baginda Raja. "Nanti Paduka, menunggu waktu yang tepat," jawab Abu Nawas. "Iya, tapi kapan?" tanya Baginda Raja tak sabar. "Nanti Paduka, nanti," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya. Setiap kali ditanya, Abu Nawas selalu mengelak dengan jawaban yang sama. Hingga pada suatu hari Baginda Raja kembali bertanya, Abu Nawas, kau selalu saja mengulur-ulur waktu. Kalau kau tak sanggup, bilang saja. Ini sudah sampai bulan Desember, bahkan sebentar lagi datang bulan Januari." Abu Nawas membalas, "Baik Paduka yang mulia, besok hari Kamis saya akan menjalankan tantangan tersebut." Ketika hari Kamis telah tiba, Abu Nawas pun menjalankan puasa untuk memenuhi tantangan Baginda Raja. Kemudian pada hari Jumatnya, Abu Nawas segera mendatangi istana. "Jadi mulai kemarin kau sudah berpuasa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, dan alhamdulillah saya sudah berpuasa setahun penuh," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun heran mendengar pengakuan Abu Nawas. "Setahun penuh? Bagaimana mungkin? Kau baru saja puasa sehari," ujar Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia,
Kemarin waktu hari Kamis itu adalah akhir tanggal bulan Desember, dan sekarang sudah awal bulan Januari dengan tahun yang berbeda. Itu berarti saya sudah melaksanakan puasa selama setahun, dan ibadah puasa yang saya lakukan sesuai dengan yang dianjurkan Rasulullah, yaitu berpuasa pada hari Kamis. Jadi kesimpulannya, saya mulai berpuasa pada akhir tahun di bulan Desember dan berbuka puasa di awal tahun pada awal bulan Januari. Jelas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja tertawa dan memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun akhirnya mendapatkan hadiah berupa pundi-pundi uang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, kebun sayuran milik Abu Nawas mengalami gagal panen. Akibatnya ia harus menanggung kerugian yang cukup besar. Uang simpanannya juga ikut ludes untuk menutupi kerugian yang dialaminya. Untuk makan sehari-hari saja, terpaksa ia dan istri harus makan seadanya. "Hari ini kamu masak apa, istriku?" tanya Abu Nawas. "Seperti kemarin, hanya nasi dan sayur singkong," jawab istrinya. Mendengar itu, Abu Nawas menghela nafasnya. "Padahal aku ingin sekali makan daging," ucap Abu Nawas. "Mau beli pakai apa? Sedangkan uang kita tinggal sedikit," timpal sang istri. "Baiklah, aku akan ke pasar sebentar. Barangkali aku bisa membeli sesuatu," balas Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas menuju pasar. Sesampainya di sana, ia menghampiri toko penjual daging. "Berapa 1 kilonya?" tanya Abu Nawas. 1.000 dinar, jawab penjual daging. "Boleh aku beli sesuai dengan uang yang aku punya?" tanya Abu Nawas. "Memangnya kamu punya uang berapa?" kata penjual daging balik bertanya. "Aku hanya bawa 50 dinar, jawab Abu Nawas. "Kalau kamu mau 1 kilo, nanti saya kasih," balas penjual daging. "Tapi uangku cuma 50 dinar, ujar Abu Nawas. "Kita ini kan kawan, Abu Nawas. Nanti kurangnya gampang, kapan-kapan saja," tutur penjual daging. "Terima kasih kawan. Saya janji nanti kalau aku punya uang, saya akan membayar kekurangannya," timpal Abu Nawas. Dengan perasaan bahagia, Abu Nawas pulang ke rumah membawa daging 1 kilo. Sang istri pun kaget bercampur senang melihat suaminya pulang membawa daging. "Kamu beli daging 1 kilo? Dapat uang dari mana?" tanya sang istri. "Aku tidak membelinya, penjual daging menghutangiku," jawab Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali pergi ke pasar. Ia melewati toko penjual daging. Melihat Abu Nawas lewat di depan tokonya, si penjual daging ini berteriak, "Hei Abu Nawas, kapan kau akan memberikan hakku?" "Sabar kawan, di lain waktu ya, jika Allah melapangkan rezekiku." Hari berikutnya Abu Nawas kembali ke pasar untuk menemui kawan-kawannya. Ia sengaja menghindari rute jalan depan toko penjual daging supaya dirinya tidak ditagih. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawan-kawan tongkrongannya langsung menyambutnya dengan ceria. Semua orang yang ada di tempat tongkrongan merasa senang dan gembira. Mereka sudah terbiasa mendengarkan Abu Nawas mendongeng tentang pengalaman dia dan kisah jenakanya. Ketika Abu Nawas sedang asik duduk bersama kawan-kawannya, tiba-tiba penjual daging lewat dari arah depan. Dan dia pun melihat Abu Nawas, lalu memberikan sinyal seraya berkata, "Aku ingin hak aku." Abu Nawas segera berdiri dari tempat duduknya dan bergeser ke tempat lain agar terhindar dari gangguan penjual daging. Namun penjual daging juga ikut bergeser mengikuti Abu Nawas. Penjual daging mulai memberikan sinyal lagi kepada Abu Nawas sambil mengancam akan membongkar hutang dia di depan kawan-kawannya. Abu Nawas pun mulai berpikir mencari cara agar tidak ada kesempatan penjual daging mengganggunya. Akhirnya Abu Nawas memutuskan berpamitan kepada kawan-kawannya akan pulang ke rumah.
Namun kawan-kawannya ini menahannya. Mereka meminta agar Abu Nawas menyelesaikan cerita jenakanya. Mau tak mau, Abu Nawas menuruti kemauan kawan-kawannya itu. Tapi yang membuat Abu Nawas kesal, penjual daging selalu mengganggunya. Merasa kesal dengan tingkah laku penjual daging, Abu Nawas mulai membalasnya. Ia pun berkata, "Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah." Kawan-kawannya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu salah seorang dari mereka bertanya, "Kenapa kau Abu Nawas? Apa yang penjual daging itu inginkan darimu?" Abu Nawas lalu berkata kepada kawan-kawannya, "Kalian akan mengetahuinya sekarang. Hei kau penjual daging, aku hutang sama kamu 950 dinar bukan?" tanya Abu Nawas. "Iya betul," jawab penjual daging. "Kalau begitu datanglah besok, aku akan memberimu 900 dinar. Dan lusa kau datang lagi, aku akan memberimu 48 dinar. Setelah itu berapa sisa hutangku?" tanya Abu Nawas. "Tinggal 2 dinar, jawab penjual daging. "Apa kau tidak malu? Kamu memperlakukanku dengan jelek di depan kawan-kawanku demi uang 2 dinar, tanya Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. Sementara si penjual daging langsung pergi meninggalkan Abu Nawas. Niatnya mau mempermalukan Abu Nawas, malah dirinya yang ditertawakan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga yang kaya raya. Tapi tetangganya ini terkenal sangat pelit. Beda dengan Abu Nawas. Meskipun hidupnya pas-pasan, tapi dermawan. Suatu ketika, saat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah, tetangganya yang kaya itu menghampirinya. Ia menghasut Abu Nawas untuk tidak menafkahi keluarganya agar menjadi kaya raya seperti dia. "Aku memang ingin kaya, tapi tidak dengan cara sepertimu," ucap Abu Nawas. "Tapi kan yang penting kaya Abu Nawas," timpal tetangganya. "Apakah kau ingin aku jadi sepertimu, meminjam segala keperluan dari tetangga, sedangkan hartamu sendiri tidak kau manfaatkan?" balas Abu Nawas. "Lihatlah aku, hartaku banyak Abu Nawas, tidak seperti kamu, miskin dan tak punya apa-apa," kata tetangganya. "Apa pentingnya punya harta, tapi tidak kau manfaatkan?" tutur Abu Nawas. "Bagiku, melihat kilauannya saja sudah cukup Abu Nawas," jawab tetangganya. Beberapa hari kemudian, tetangganya ini kembali mendatangi rumah Abu Nawas. "Ada apa lagi datang kemari? Mau menghasutku lagi?" tanya Abu Nawas dengan ketus. "Jangan suka berprasangka buruk begitu Abu Nawas. Saya datang kemari ingin pinjam keledaimu," jawab tetangganya. "Hartamu kan banyak, kenapa tidak beli keledai?" ujar Abu Nawas. "Selama aku masih bisa pinjam sama tetangga, kenapa harus membeli keledai? Yang ada nanti hartaku berkurang," balas tetangganya. "Memang benar-benar kamu bukan saja pelit, tapi bakhil," tutur Abu Nawas. Namun walau bagaimanapun, Abu Nawas tidak tega melarang. Ia pun meminjamkan keledai kepadanya. Setelah waktu menjelang sore, tetangganya datang untuk mengembalikan keledai Abu Nawas. "Ini saya kembalikan keledaimu, tapi saya minta bayaran 1 dinar Abu Nawas," kata tetangganya kepada Abu Nawas. Mendengar itu Abu Nawas menjadi heran. "Kamu yang meminjam keledai, tapi kamu yang meminta bayaran. Apa aku tidak salah dengar?" tanya Abu Nawas mulai emosi. "Jangan marah dulu Abu Nawas, dengarkan penjelasanku. Tadi sewaktu di jalan keledaimu merasakan lapar, lalu aku membelikan dia rumput," jawab tetangganya. "Apa kau tidak malu? Kamu sering pinjam keledaiku
Dan aku tidak pernah meminta bayaran, kata Abu Nawas semakin emosi. Sudahlah, aku tak ingin bertengkar denganmu. Nih, uang 1 dinar untukmu. Tapi ingat, jangan harap aku akan meminjamkan lagi keledai kepadamu, ucap Abu Nawas melanjutkan. Dengan senang hati, tetangganya mengambil uang 1 dinar dan pulang ke rumahnya. Sementara itu, Abu Nawas memikirkan sebuah rencana untuk memberi pelajaran kepada tetangganya. Siasat pun disusun. Abu Nawas berangkat ke pasar membeli peci baru. Lalu ia pergi menemui penjual keledai dan membayarnya terlebih dahulu untuk seekor keledai yang akan diambil di lain waktu. Kemudian dia pergi menemui penjual buah-buahan dan membayar harganya terlebih dahulu. Dia juga menemui penjual burung dan membayarnya. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas memulai jebakannya. Ia sengaja duduk di depan rumah dengan menggunakan peci barunya. Melihat hal itu, tetangganya yang kaya tapi bakhil tertarik dan ingin meminjamnya. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. Pecinya indah sekali, Abu Nawas. Berapa harganya? Tanya si tetangga. Ini peci keramat, warisan dari leluhurku. Tidak bisa dinilai dengan harga, jawab Abu Nawas. Keramat apanya? Kamu suka mengada-ada, Abu Nawas, balas tetangganya. Kamu ingin bukti? Ayo, ikut aku sekarang, timpal Abu Nawas. Mereka berdua lalu pergi ke tempat si penjual keledai. Mau ngapain kita ke sini? Tanya tetangganya terlihat bingung. Selama ini kan kamu selalu pinjam keledai. Sekarang saya akan belikan untukmu, balas Abu Nawas. Kemudian si penjual memberikan keledainya kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada tetangganya, ini keledai untukmu, silahkan dibawa. Tetangganya senang bukan main, tapi rasa senangnya langsung berganti jadi takjub. Pasalnya, ia melihat ketika si penjual minta bayaran, Abu Nawas malah melepas peci dan menggosoknya. Baik, sudah lunas, kata si penjual keledai. Abu Nawas lalu mengajak tetangganya ke tempat pasar buah. Setelah Abu Nawas mengambil buah dan memasukkannya ke dalam keranjang, ia cukup menggosokkan pecinya. Dan si penjual buah langsung mengatakan, baik, sudah lunas. Begitu juga saat membeli burung. Cukup dengan menggosok peci, si penjual burung langsung berkata, baik, sudah lunas. Rentetan peristiwa tersebut membuat tetangganya heran dan terpana. Sungguh ajaib, benar-benar ajaib, gumam tetangganya. Hei Abu Nawas, jualah pecimu padaku, pinta tetangganya. Tidak mungkin, ini peci warisan, saya tidak berani menjualnya, sahut Abu Nawas. Saya beli dengan harga 2000 dinar Abu Nawas, kata tetangganya. Abu Nawas terperanjat mendengarnya. 2000 dinar, bisa buat beli rumah baru nih, pikir Abu Nawas. Aduh, gimana ya? Sebenarnya saya keberatan, tapi saya juga tidak tega menolak permintaanmu. Mengingat kamu adalah tetangga dan juga sahabat saya, kata Abu Nawas berpura-pura. Sudahlah Abu Nawas, jual saja padaku, desak tetangganya. Baiklah kalau kau memaksa, jawab Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pulang dengan membawa uang 2000 dinar. Esok harinya, si tetangga mendatangi rumah Abu Nawas dengan penuh emosi. Kamu telah menipuku Abu Nawas. Menipumu bagaimana? Tanya Abu Nawas. Saat aku praktekkan ketika beli baju, si penjual tetap minta bayaran. Padahal aku sudah menggosok peci tersebut berkali-kali. Mana uangku yang 2000 dinar? Ayo kembalikan, dan ini pecimu. Peci ini tidak bisa bikin gratis saat belanja, ucap tetangganya.
Yang bilang bisa bikin gratis siapa? Aku kan hanya mengatakan ini peci warisan leluhur, ujar Abu Nawas. Dan saya tidak menyuruhmu untuk meniru apa yang saya perbuat, kata Abu Nawas melanjutkan. Kini si tetangga telah mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah mereka berkumpul, maka diadakanlah rapat. Mereka terlihat serius membicarakan tentang keamanan negara, termasuk membahas kondisi ekonomi rakyatnya. Berapa jumlah rakyat kita yang masih hidup dalam kemiskinan? Tanya Baginda Raja kepada Menteri Ekonomi. Sang menteri lalu memberikan data daftar masyarakat miskin yang telah dicatatnya. Setelah melihat daftar tersebut, Baginda kemudian memberi perintah. Saya ingin semua masyarakat miskin yang ada dalam daftar ini besok segera diberikan bantuan, titah Baginda Raja. Baik Paduka Yang Mulia, jawab sang menteri. Lalu, berapa jumlah rakyat kita yang matanya buta? Tanya Baginda Raja kembali. Maaf Paduka Yang Mulia, saya belum sempat mendatanya. Kalau tidak salah, ada sekitar lebih dari 20 orang. Tapi nanti sekalian memberikan bantuan, saya akan mendata semua warga kita yang buta, jawab sang menteri. Jangan dulu. Saya ada ide untuk mengerjai Abu Nawas. Saya ingin tugas ini diserahkan kepadanya. Maka Baginda Raja segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Ada gerangan apa Paduka Yang Mulia memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Saya ada tugas negara untuk kamu, jawab Baginda Raja. Daulat Baginda, kiranya tugas apakah yang akan Paduka berikan kepada saya? Tanya Abu Nawas kembali. Saya ingin kamu segera menghitung dan mendata semua masyarakat yang matanya buta, titah Baginda Raja. Baiklah Paduka, minggu depan saya akan memberitahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri Baginda, balas Abu Nawas. Minggu depan, saya ingin kamu melaporkannya besok. Kalau kamu sampai salah menghitung jumlahnya, maka kamu akan dihukum, ujar Baginda Raja. Abu Nawas langsung mengerutkan dahinya. Tidak mungkin dalam waktu sehari ia bisa mendatanya, mengingat kota Baghdad wilayahnya sangat luas. Rasanya mustahil menyelesaikan tugasnya dalam sehari. Tapi mau tak mau, karena ini sudah menjadi titah Baginda, Abu Nawas terpaksa harus menerima tugas tersebut. Baiklah Paduka Yang Mulia, besok pagi saya akan melaporkan dan memberitahu jumlahnya. Maka pulanglah Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memutar otaknya agar terlepas dari perangkap Baginda Raja. Malam pun tiba, namun Abu Nawas masih belum juga menemukan jawabannya. Ia sampai tak bisa tidur hingga azan subuh berkumandang. Lebih baik aku sholat dulu. Mengenai tugas Baginda, gampang dipikirkan nanti, ujar Abu Nawas dalam hati. Ia pun lalu berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Sepulangnya dari masjid, di tengah jalan Abu Nawas melihat pelepah kurma yang besar. Muncullah ide cemerlang pada diri Abu Nawas. Ia segera menarik pelepah kurma tersebut. Pelepah kurma yang besar itu lalu dibawanya ke istana. Ia berjalan melewati kerumunan orang yang berlalu lalang di kota Baghdad. Maka hebohlah segenap warga Baghdad. Banyak yang heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Tanya salah satu warga keheranan.
"Apa kamu buta? Ini pelepah kurma," jawab Abu Nawas. "Iya, aku tahu. Maksud saya, untuk apa kau membawanya?" tanya warga itu kembali. Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Di setiap tempat yang ia lalui, Abu Nawas kerap kali mendapatkan pertanyaan yang sama. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" Abu Nawas hanya diam saja. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Hingga akhirnya tibalah Abu Nawas di depan istana. Prajurit penjaga istana juga heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa?" tanya prajurit tersebut. "Apa kamu buta? Saya bawa pelepah kurma." "Katakan pada Baginda Raja." Abu Nawas mau menghadap. Maka diizinkanlah Abu Nawas masuk ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat tingkah Abu Nawas yang aneh ini, Baginda Raja juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas tidak menjawabnya. Ia malah mengalihkan pembicaraan. "Paduka yang mulia, saya sudah tahu jumlah orang buta yang ada di negeri Baginda," ucap Abu Nawas. "Berapa jumlahnya?" tanya Baginda Raja. "Jumlahnya ada 57, termasuk Baginda," jawab Abu Nawas. "Termasuk saya? Kenapa kamu mengatakan saya buta, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tadi waktu saya kemari, banyak warga yang bertanya, 'Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa?' Warga yang bertanya, saya hitung jumlahnya ada 55. Lalu prajurit di depan istana juga bertanya hal yang sama. Jumlahnya bertambah menjadi 56. Dan tadi Baginda juga bertanya apa yang saya bawa. Berarti jumlahnya ada 57. Mereka semua itulah adalah orang-orang buta," kata Abu Nawas menjelaskan. "Loh, memangnya kenapa? Ada yang salah dengan pertanyaan saya?" tanya Baginda Raja bertambah heran. Abu Nawas menjawab, "Sama sekali tidak salah Baginda. Tapi apakah Baginda tidak melihat apa yang saya bawa? Ini kan pelepah kurma. Kenapa Baginda masih saja bertanya? Berarti Baginda matanya buta," tutur Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar penuturan Abu Nawas. Ia mengakui kecerdikannya. Untuk kesekian kalinya Baginda Raja harus menerima kekalahan. Ia pun lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang saudagar kaya. Dia mempunyai toko yang besar dan mempunyai karyawan yang banyak. Suatu hari tokonya disatroni pencuri. Semua barangnya digasak ludes tak tersisa. Lalu si pencuri melarikan diri. Atas peristiwa itu, saudagar tersebut menangis sejadi-jadinya. Kemudian ia merenung di depan tokonya. Dia memikirkan cara bagaimana supaya si pencuri tertangkap. Si pencuri kini menjadi kaya raya. Dia bersenang-senang dengan bebas dan menginvestasikan harta curiannya. Sementara saudagar tersebut sangat sedih atas raibnya harta kekayaan yang dimilikinya. Dia pun menyebarkan mata-mata untuk mengintai si pencuri. Namun tidak ada satupun yang berhasil menemukan jejaknya. Akhirnya si saudagar berencana untuk mencarinya sendiri. Dengan menyamar layaknya pengemis, dia berjalan mengelilingi kampung. Pakaiannya yang kotor dan lusuh membuat orang-orang tak mengenalinya. Dia mengemis kepada setiap orang yang dia jumpai. Setelah beberapa bulan, ia terus berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung lain, tapi belum berhasil menemukan si pencuri, sampai-sampai dia merasa putus asa. Ketika dia berniat kembali ke kampung halaman, di perjalanan dia berpapasan dengan iringan pedagang yang datang dari jauh.
Ia lalu mendekati mereka dan mengamatinya dengan seksama. Saat bertatap muka dengan mereka, dia melihat salah satu orang menggunakan jubah mewah miliknya. "Bukankah itu jubah milikku? Dia pasti pencurinya," pikir saudagar tersebut. Ia pun segera menangkapnya. "Hai pencuri busuk, kau tidak akan bisa lolos dariku. Kau telah merampok semua hartaku," kata saudagar itu penuh emosi. Si pencuri tak kalah gertak. Ia berpura-pura tidak terima atas perlakuan saudagar tersebut. "Kurang ajar, mana ada pengemis punya harta banyak? Lihatlah penampilanmu, kotor dan bau." "Oh iya, aku ingat. Kamu dulu yang pernah bekerja padaku, tapi kamu saya pecat karena kerjamu tidak becus. Jadi begini cara kamu mau membalasnya, mencoba mempermalukan aku di hadapan orang-orang. Masih untung dulu saya hanya memecatmu. Seharusnya saya memenjarakanmu karena kamu pernah kedapatan mencuri barangku," kata si pencuri berpura-pura. "Apa? Mencuri hartamu? Kamu yang mencuri hartaku. Enak saja kamu membalikan fakta," balas si saudagar tidak terima. "Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ayo ikut bersamaku menghadap Tuan Hakim. Kau akan mendapatkan balasannya," kata si saudagar melanjutkan. "Ayo, saya tidak takut. Hakim pasti lebih tahu mana pencuri yang sebenarnya," timpal si pencuri. Maka mereka berdua pergi menghadap Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, keduanya menceritakan apa yang terjadi. Si pencuri mengaku bahwa dia seorang saudagar dan menuduh si saudagar pernah mencuri hartanya. Sedangkan si saudagar mengatakan bahwa semua hartanya telah dicuri olehnya. Hakim pun menjadi bingung dan tidak tahu siapa di antara mereka yang benar. "Bila dilihat dari penampilan kalian berdua, sepertinya aku lebih mempercayaimu," kata Tuan Hakim menunjuk si pencuri. "Mana ada saudagar kaya berpakaian lusuh dan jadi pengemis," ucap Tuan Hakim sambil melirik si saudagar. "Benar Tuan Hakim, mana ada saudagar kaya jadi pengemis dan berpakaian lusuh begitu," timpal si pencuri. "Tenang dulu, aku tidak akan gegabah mengambil keputusan. Namun aku juga tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini," tutur Tuan Hakim. "Di antara mereka pasti ada yang berbohong. Tapi aku tidak tahu siapa yang sebenarnya pencuri," kata Tuan Hakim dalam hati. Dikala Tuan Hakim sedang kebingungan, tiba-tiba terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. "Baiklah saudara-saudara, untuk menyelesaikan masalah ini hanya ada satu solusinya. Nanti akan ketahuan siapa di antara kalian yang berbohong," tutur Tuan Hakim. "Apa itu solusinya Tuan Hakim?" tanya mereka berdua. "Saya akan panggilkan kawan saya yang bernama Abu Nawas," jawab Tuan Hakim. Mendengar nama Abu Nawas disebut, si pencuri sempat menelan ludah. "Waduh, bahaya ini. Jangan sampai aku ketahuan. Pokoknya kalau Abu Nawas menyuruh apa saja, aku harus menurutinya. Jangan sampai dia curiga," pikir si pencuri. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Tuan Hakim lalu mengadukan kasus yang membuatnya pusing dan kewalahan. Kemudian Abu Nawas menghampiri dua orang yang sedang bertikai. "Jadi itu masalahnya. Kalian berdua saling tuduh dan tak mau ada yang mengaku. Baiklah, di ruangan ini kan ada dua jendela. Aku minta kepada kalian berdua untuk membuka jendelanya. Dan masing-masing dari kalian supaya menjolorkan kepalanya keluar jendela," perintah Abu Nawas. Mereka berdua menuruti dan segera melakukannya. Saat mereka sudah dalam posisi yang diperintahkan Abu Nawas, tiba-tiba Abu Nawas berteriak, "Hei penjaga, pukul kepala si pencuri." Ketika si pencuri mendengar teriakan Abu Nawas, tanpa ia sadari, secara refleks kepalanya langsung masuk ke dalam ruangan. Sementara si saudagar hanya terdiam tak bergerak dari tempatnya. Dengan demikian, Abu Nawas pun bisa mengetahui siapa pencuri yang asli. "Pencurinya adalah orang itu yang berpenampilan seperti saudagar," kata Abu Nawas.
Tuan Hakim langsung menyuruh prajurit untuk menangkapnya. Si pencuri akan dihukum penjara dan diharuskan mengembalikan sisa harta curiannya. Sementara si saudagar akhirnya senang hartanya bisa kembali. Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasihnya, si saudagar memberikan hadiah uang kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas sudah terlalu sering mengerjai banyak orang. Raja Harun al-Rasyid sendiri tak luput dari keusilan Abu Nawas. Berulang kali sang raja ingin membalaskan dendam namun selalu gagal. Yang ada malah sang raja sendiri yang kena batunya. Namun sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Itulah perumpamaan yang pas disematkan kepada Abu Nawas. Karena kali ini Abu Nawas yang kena apes, dikelabui oleh komplotan penipu. Akibatnya Abu Nawas kena semprot kemarahan istrinya. Ibarat sudah jatuh malah tertimpa tangga. Kejadian ini berawal ketika Abu Nawas disuruh oleh sang istri untuk menjual keledainya. Berangkatlah Abu Nawas menuju ke pasar. Di tengah perjalanan Abu Nawas diperhatikan oleh 4 kawanan penipu. Mereka tidak tahu kalau orang tua yang membawa keledai adalah Abu Nawas. Begitu juga dengan Abu Nawas, tidak mengenal mereka sebagai komplotan penipu. Mereka lalu menyusun siasat untuk menipu Abu Nawas. Datanglah penipu pertama menghampiri Abu Nawas dengan mengaku sebagai juragan kambing. "Apakah Tuan hendak menjual kambingnya?" tanya penipu pertama. "Iya, tapi ini bukan kambing," balas Abu Nawas. "Loh, kalau bukan kambing, lalu itu hewan apa?" tanya penipu pertama dengan berpura-pura heran. "Ini adalah hewan keledai," tegas Abu Nawas. "Kalau kau anggap itu adalah keledai, silahkan jual aja sendiri ke pasar dan tanya harganya," ujar si penipu sambil tertawa dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas nampaknya belum terpengaruh dengan ucapan penipu pertama. Untuk meyakinkan bahwa hewan yang dibawanya adalah keledai, Abu Nawas menaikinya dan melanjutkan perjalanan menuju pasar. Belum sampai ke pasar, Abu Nawas kembali dihampiri oleh penipu kedua. "Dasar orang tua stres, hewan kambing kok ditunggangi," ucap penipu kedua. Abu Nawas kaget mendengarnya. Ia pun membalas omongan penipu kedua. "Apakah Tuan buta? Ini hewan keledai," gerutu Abu Nawas. "Kalau ini kambing, mana mungkin aku menungganginya," sambungnya. Penipu kedua berpura-pura tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. "Orang stres kalau diberitahu bukannya terima kasih tapi malah nyolot," ucap penipu kedua sambil berlalu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas masih belum terpengaruh dengan upaya penipu kedua. Ia tetap melanjutkan perjalanannya menuju pasar. Datanglah penipu ketiga menghampiri Abu Nawas. "Baru kulihat ada kambing yang begitu kuat," ucap penipu ketiga kepada Abu Nawas. "Apa maksudmu?" tanya Abu Nawas heran. "Kambing Anda bisa kuat berjalan, padahal engkau menaikinya," jawab penipu ketiga dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Pikiran Abu Nawas mulai goyah. "Ini kambing atau keledai?" tanya Abu Nawas dalam hati. Pasalnya sudah 3 orang yang ia jumpai, mereka semua mengatakan bahwa hewan yang dibawanya adalah kambing. Abu Nawas pun mulai timbul keraguan, apakah ini kambing atau keledai. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh penipu keempat. Ia segera menghampiri Abu Nawas. "Apakah kamu hendak menjual kambingnya? Kalau boleh, saya beli dengan harga 5 dirham untuk keperluan hajatan. Saya sudah keliling pasar hewan, tapi tak menemukan kambing yang cocok. Begitu melihat kambing Anda, saya merasa tertarik karena terlihat bersih dan agak gemukan," kata si penipu keempat kepada Abu Nawas. Dengan nada ragu, Abu Nawas bertanya, "Apakah Anda yakin ini adalah kambing? Bukankah ini keledai?" Si penipu keempat menjawab, "Ya iyalah, itu hewan kambing. Masa saya mau menyembelih keledai untuk hajatan?" Akhirnya dengan berat hati, Abu Nawas menjual keledainya kepada penipu keempat dengan harga 5 dirham. Setelah sampai di rumah,
Abu Nawas lalu menjadi bulan-bulanan istrinya. Ia diomeli habis-habisan karena bisa-bisanya dibodohi dan ditipu. Sang istri marah karena harga keledai yang seharusnya laku 50 dirham hanya dijual 5 dirham. Itu sama saja seperti harga kambing. Karena tak tahan dengan omelan istrinya, Abu Nawas lalu pergi keluar rumah. Ia pergi ke hutan untuk menyendiri. Dalam kesendiriannya, Abu Nawas tak habis pikir, kenapa ia bisa dikelabui oleh 4 kawanan penipu yang tak dikenalnya. Dan ia berniat membalaskan dendam perlakuan mereka. Bukan Abu Nawas namanya kalau tidak menemukan ide yang cemerlang. Ia segera memotong kayu kecil di hutan lalu dipahatnya hingga menyerupai tongkat. Setelah tongkat tersebut jadi, Abu Nawas mulai melancarkan aksinya. Tapi sebelum aksinya dimulai, Abu Nawas terlebih dahulu mendatangi semua toko dan warung di pinggiran pasar. Selanjutnya Abu Nawas kembali pulang ke rumah. Hari yang ditunggu pun tiba. Dengan membawa tongkat yang dibuatnya, Abu Nawas pergi menuju pasar. Setibanya di pasar, Abu Nawas berkeliling mencari keberadaan 4 kawanan penipu. Ternyata mereka sedang makan di warung. Abu Nawas pun masuk ke dalam warung dan menyapa mereka dengan ramah. "Ada perlu apa Anda datang ke pasar?" tanya salah satu dari mereka kepada Abu Nawas. Dengan berlagak lugu, Abu Nawas bercerita, "Tadi malam saya mendapatkan wangsit untuk mengambil tongkat ajaib ini di hutan," ucap Abu Nawas sambil menunjukkan tongkatnya. "Lalu apa kehebatan tongkatmu itu? Saya perhatikan tidak ada yang istimewa," jawab salah satu dari mereka. "Menurut wangsit yang saya dapatkan, tongkat ini bisa untuk membeli apa saja tanpa harus membayar. Caranya dengan menghentakkan tongkat ini ke tanah. Saya sendiri kurang yakin, makanya saya hendak mencobanya," ujar Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dan kawanan penipu selesai makan, Abu Nawas kembali berkata, "Kalian semua berdiri di sampingku. Saya ingin menguji tongkat ajaib ini." Ia pun lalu menghentakkan tongkatnya ke lantai. Tiba-tiba datang pemilik warung menghampiri mereka sambil berkata, "Terima kasih atas kunjungan tuan-tuan semua. Silakan pergi dari warung kami dan semoga hari Anda menyenangkan." Abu Nawas dan kawanan penipu lalu meninggalkan warung makan tanpa membayarnya. "Ternyata tongkat ajaib ini berfungsi," teriak Abu Nawas pura-pura kegirangan. Kawanan penipu itu pun heran dengan kejadian tersebut. Namun salah satu dari mereka masih ragu. "Aku masih tak yakin dengan kehebatan tongkat itu. Bagaimana kalau kita coba untuk masuk ke toko pakaian?" ucapnya. "Ide yang bagus. Ayo kita masuk ke toko pakaian," balas Abu Nawas. Di dalam toko pakaian, masing-masing dari mereka sibuk memilih baju yang bagus dan juga sepatu. "Apakah kalian sudah memilih baju yang kalian sukai?" tanya Abu Nawas. "Sudah," jawab mereka serempak. "Baiklah, kalau begitu kalian semua berdiri di sampingku." Kemudian Abu Nawas kembali menghentakkan tongkatnya ke lantai. Lalu datanglah pemilik toko dan berkata, "Terima kasih atas kunjungan tuan-tuan semua. Silahkan pergi dari toko kami dan semoga hari Anda menyenangkan." Mereka pun pergi meninggalkan toko pakaian tersebut tanpa disuruh membayar. Di perjalanan, Abu Nawas tak henti-hentinya memuji tongkat ajaibnya. Hal ini mengundang rasa penasaran kawanan penipu dan keinginan untuk memiliki tongkat tersebut. "Tuan, bagaimana kalau tongkatnya kami beli?" kata salah satu dari mereka. "Waduh, saya tidak mungkin menjual tongkat ini. Karena dengan tongkat ini saya bisa mendapatkan apa saja tanpa harus membayar," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau kami beli dengan harga 100 dirham?" rayu mereka. "Sekali lagi maaf, saya tidak ada niatan untuk menjual tongkat ini," pancing Abu Nawas. "Kalau begitu kami beli dengan harga 500 dirham. Apakah tuan setuju?" desak mereka. "Gimana ya? Sebenarnya saya keberatan menjual tongkat ajaib ini. Tapi karena kalian sangat menginginkannya, baiklah saya terima," balas Abu Nawas dengan berpura-pura kecewa.
Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pulang ke rumah dengan membawa uang 500 dirham. Sedangkan kawanan penipu kembali ke warung makan untuk merayakan tongkat ajaibnya. Ketika mereka selesai makan, salah satu dari mereka menghentakkan tongkatnya ke lantai. Si pemilik warung datang menghampiri mereka dan meminta bayaran atas hidangan yang mereka makan. Kawanan penipu itu pun terkejut. "Kenapa kamu meminta bayaran? Bukankah tadi waktu kami makan bersama orang yang membawa tongkat ini, kamu tidak meminta bayaran sama sekali?" kata mereka. Si pemilik warung menjawab, "Iya benar, karena orang yang bersama kalian sebelumnya sudah datang ke warung ini dan memberikan uang untuk 5 porsi makanan." Mendengar jawaban itu, 4 kawanan penipu langsung tertunduk lemas. Mereka akhirnya mendapatkan balasan dari Abu Nawas atas perbuatannya. Kisah selanjutnya. Meskipun antara Baginda Raja dan Abu Nawas seringkali saling mengerjai satu sama lain, namun di balik itu hubungan keduanya terjalin sangat akrab. Apapun permintaan Abu Nawas selalu dikabulkan oleh Baginda Raja. Dan terkadang tanpa diminta pun Baginda Raja sering memberinya hadiah. Namun ada satu yang membuat Abu Nawas penasaran, yaitu sebuah kebun kecil di belakang istana yang terdapat pohon anggur milik Baginda Raja. Karena selama ini Abu Nawas tak pernah diperkenankan masuk ke dalamnya. Suatu hari Abu Nawas bertanya kepada sang raja, "Paduka yang mulia, kenapa sih saya tidak boleh masuk ke dalam kebun di belakang istana?" Baginda Raja menjawab, "Dengar ya Abu Nawas, apapun permintaanmu akan aku penuhi, tapi tidak dengan yang satu ini," kata Baginda Raja. "Iya, saya tahu Paduka, tapi apa alasannya?" tanya Abu Nawas. "Karena di dalam kebun itu ada sebuah pohon anggur. Pohon anggur itu bukan pohon anggur sembarangan. Itu adalah pohon anggur spesial yang tidak ada tandingannya. Dan hanya saya yang boleh memakannya," jelas Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, semakin dilarang semakin membuatnya penasaran. Hingga pada suatu ketika, diam-diam Abu Nawas memasuki kebun tersebut. Di sana ia melihat satu pohon anggur yang sudah mulai berbuah. Tanpa pikir panjang, ia memetik beberapa buah dan mulai memakannya satu persatu. "Benar juga, ini buah anggur yang sangat istimewa. Rasanya sungguh luar biasa," kata Abu Nawas dalam hati. Rupanya perbuatan Abu Nawas ini dipergoki oleh beberapa pengawal istana. Ia pun ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Sudah aku bilang, kau jangan masuk ke dalam kebun itu. Kau pasti telah mencuri buah anggur," bentak Baginda Raja. "Tidak Paduka, saya hanya ingin memastikan apakah buah anggurnya sudah layak dimakan atau belum," jawab Abu Nawas. Melihat reaksi Abu Nawas yang kelihatan polos dan lugu membuat Baginda Raja reda amarahnya. Karena walau bagaimanapun Abu Nawas adalah satu-satunya orang yang bisa menghibur dirinya. Dan sudah sepantasnya bila Abu Nawas ikut merasakan lezatnya buah anggur tersebut. "Baiklah Abu Nawas, kali ini kau kuampuni, tapi jangan kau ulangi perbuatanmu. Dan untuk menebus kesalahanmu, ada satu pertanyaan yang harus kau jawab dengan benar. Apabila salah, kau akan mendapat hukuman," tutur Baginda Raja. "Saya siap menjawabnya Paduka yang mulia," sahut Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja pun memulai pertanyaannya. "Apa yang bisa dilihat orang lain, tapi saya tak bisa melihatnya? Dan apa yang tak bisa dilihat oleh orang lain, tapi saya bisa melihatnya?" Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung menjawabnya. Jawabannya adalah telinga. Orang lain bisa melihat telinga Paduka, tapi Paduka tidak bisa melihatnya.
dan Paduka bisa melihat semua telinga orang lain, sedang orang lain tersebut tak bisa melihatnya. Atas jawaban cerdik Abu Nawas, ia pun akhirnya lolos dari hukuman. Kisah selanjutnya. Kisah kali ini adalah Abu Nawas menyembunyikan keledai milik saudagar kaya. Suatu hari, Abu Nawas diundang oleh saudagar yang paling kaya di kota Baghdad. Undangan tersebut langsung disambut sukacita oleh Abu Nawas. Pasti acara pesta makan-makan, pikir Abu Nawas. Ia pun segera bergegas pergi menuju rumah si saudagar kaya. Namun sesampainya di sana, rumahnya terlihat sepi. Hanya ada beberapa penjaga yang sedang berpatroli. Begitu melihat kedatangan Abu Nawas, si saudagar langsung menyambutnya. "Hai Abu Nawas, masuklah kemari." Abu Nawas pun menghampirinya. "Ada perlu apa, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Begini, saya akan pergi beberapa saat bersama para pengawalku. Saya minta kamu menjaga keledai saya," kata si saudagar kaya. Ternyata dugaan Abu Nawas meleset. Bukannya acara pesta makan-makan, tapi malah disuruh menjaga keledai. Sekilas terlihat raut kekecewaan pada diri Abu Nawas. "Kenapa harus aku? Orang lain kan juga bisa," ucap Abu Nawas ketus. "Karena hanya kamu yang tahu berbagai macam watak hewan keledai. Perlu kamu ketahui Abu Nawas, keledai saya sangat istimewa. Dia pintar dan tahu sopan santun. Oleh sebab itulah saya mempercayakannya padamu," tutur saudagar kaya. "Baik, saya bersedia. Tapi bayarannya mahal, yaitu 10 dinar, timpal Abu Nawas. "Tidak masalah, aku akan membayarnya," balas saudagar kaya. Setelah saudagar kaya itu pergi, ternyata keledainya tidak seperti yang diceritakan. Keledai tersebut sangat bodoh dan pemalas. Bahkan ia buang kotoran di sembarang tempat, yang membuat Abu Nawas terpaksa harus membersihkannya. Karena kesal dengan perilaku si keledai, Abu Nawas langsung menyembunyikannya di sebuah kamar mandi dan menguncinya. Beberapa lama kemudian pulanglah si saudagar kaya. Ketika matanya tertuju ke halaman rumah, ia tak mendapati keledai miliknya. Yang nampak hanyalah Abu Nawas sedang duduk di bawah pepohonan. "Hai Abu Nawas, mana keledai saya?" tanya saudagar kaya. "Tadi saya lihat keledai Tuan masuk ke dalam kamar mandi," jawab Abu Nawas. Seketika si saudagar menjadi marah. Ia khawatir kalau keledainya akan jatuh sakit. Dengan perasaan was-was, ia pun menuju kamar mandi dan membuka pintunya. Spontan keledai tersebut loncat kegirangan dan langsung menghampiri majikannya. Si saudagar pun tersenyum melihatnya. "Abu Nawas, bagaimana keledai ini bisa masuk ke kamar mandi?" tanya saudagar kaya merasa heran. "Seperti yang Tuan katakan, dia sangat pintar dan tahu sopan santun. Mungkin karena dia tahu Tuan akan pulang, dia segera mandi untuk membersihkan badan, supaya Tuan bisa lebih betah bersamanya," jawab Abu Nawas. Maka sesuai perjanjian, Abu Nawas diberi upah 10 dinar atas pekerjaannya menjaga seekor keledai. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang waliullah yang terkenal mempunyai banyak karomah. Dia adalah Malik bin Dinar. Meskipun awalnya merupakan perampok yang kejam, namun berkat pertaubatannya yang sungguh-sungguh, Allah mengangkat derajatnya menjadi seorang wali. Bahkan beberapa kali orang-orang pada zamannya pernah melihat karomah Malik bin Dinar. Di antaranya adalah ketika dia sedang melakukan perjalanan jauh dengan menaiki sebuah kapal. Kala itu Malik bin Dinar berencana pergi ke suatu negeri. Tanpa ia sadari, uang yang berada dalam kantong bajunya dicopet saat akan menaiki kapal.
Setelah kapal melaju sampai ke tengah-tengah lautan, satu persatu para penumpang dimintai bayaran, termasuk Malik bin Dinar. Namun, ketika ia merogoh saku bajunya, ia tak mendapati uang di dalamnya. "Maaf tuan, uang saya hilang," kata Malik bin Dinar. Perkataan Malik bin Dinar ini dikiranya hanya alasan supaya bisa naik kapal secara gratis. Karena beberapa kali ditagih tak mau bayar, ia pun dipukul sampai pingsan. Ketika Malik bin Dinar sudah sadar dari pingsannya, ia kembali ditagih untuk membayar. Malik bin Dinar pun juga menjawabnya dengan perkataan yang sama, bahwa dirinya tidak mempunyai uang. Hal tersebut membuat para awak kapal menjadi marah dan bersepakat untuk menceburkannya ke laut. Mereka lalu mengangkat tubuh Malik bin Dinar dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Saat kepalanya sudah di atas air laut, tiba-tiba keajaiban terjadi. Mendadak ada kawanan ikan datang. Yang lebih aneh lagi, ikan-ikan tersebut mendongak ke atas dan masing-masing membawa uang dinar berlapis emas. Malik bin Dinar kemudian mengambil uangnya dan memberikannya kepada awak kapal. Melihat peristiwa yang luar biasa itu, para awak kapal langsung bersimpuh dan meminta maaf kepada Malik bin Dinar. Mereka baru menyadari bahwa orang di hadapannya bukanlah orang sembarangan. Karomah Malik bin Dinar tidak berhenti sampai di sini. Saat ia sudah memaafkan para awak kapal, ia pun meninggalkan kapal tersebut dengan berjalan kaki di atas lautan. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Karena kebutuhan ekonominya yang mendesak, Abu Nawas terpaksa akan menjual angsa miliknya. Ia pun bergegas pergi menuju pasar hewan. Tapi karena cuaca hari itu cukup panas, di tengah perjalanan Abu Nawas memilih untuk beristirahat sebentar. Saat ia duduk di bawah pohon yang cukup rindang, tiba-tiba datang seseorang menghampiri Abu Nawas. "Berapa harga keledaimu?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Tuan, saya mau menjual angsa, bukan menjual keledai." Orang itu kembali berkata, "Saya tidak bertanya kepadamu, saya bertanya kepada angsamu." Ia pun lantas meninggalkan Abu Nawas. Rupanya orang tadi hanya ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Dan kali ini Abu Nawas kena batunya. Kisah selanjutnya. Keharmonisan Abu Nawas dengan istrinya penuh dengan kebahagiaan. Apalagi sang istri adalah wanita cantik dan juga berbakti kepada suami. Hal ini membuat Abu Nawas sangat mencintai istrinya. Namun, kebahagiaan Abu Nawas tersebut tidak berlangsung lama, sebab istri yang sangat dicintainya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Abu Nawas sangat terpukul dan sangat bersedih karena harus kehilangan sang istri untuk selamanya. Abu Nawas tak menyangka sang istri begitu cepat meninggalkan dirinya. Para tetangga dan sahabat Abu Nawas berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa. Mereka mencoba menghibur Abu Nawas agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. "Abu Nawas, kamu tak perlu terus-terusan bersedih. Aku punya saudara perempuan cantik. Kalau kamu berkenan, akan aku nikahkan denganmu," ucap salah satu sahabatnya. Sementara tetangga yang lain berkata, "Ikhlaskanlah, kepergian istrimu tak perlu terus kau tangisi. Aku punya anak perempuan cantik. Kalau kamu mau, aku akan menikahkannya denganmu. Tak perlu pakai mas kawin yang mahal, Abu Nawas. Semampunya kamu saja." Karena para sahabat dan tetangga selalu menghibur Abu Nawas, beberapa hari kemudian Abu Nawas terlihat kembali ceria. Ia kembali melakukan aktivitasnya. Tidak ada lagi raut kesedihan. Ia juga sering nongkrong di warung bersama para sahabat dan tetangganya. Canda tawa yang dilontarkan Abu Nawas membuat mereka sangat terhibur.
Kami ikut senang Abu Nawas, kamu tidak lagi terlihat sedih, ucap salah satu sahabatnya saat nongkrong di warung. Itu semua karena kalian selalu menghibur aku. Aku sangat berterima kasih kepada kalian, balas Abu Nawas. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas kembali dirundung kesedihan. Keledai Abu Nawas satu-satunya mendadak mati untuk selamanya. Kejadian ini membuat Abu Nawas kembali terpukul, sebab keledainya ini sangat penurut dan juga sering menemaninya di kala kesepian. Hampir 1 bulan lamanya, Abu Nawas masih terlihat bersedih. Ia selalu mengurung diri di rumah. Ia tak pernah keluar untuk berkumpul bersama sahabat dan para tetangga. Hal ini membuat mereka merasa heran dengan perilaku Abu Nawas. Sikap Abu Nawas yang aneh ini akhirnya menjadi perbincangan orang-orang yang biasa tongkrongan di warung. Aku heran dengan Abu Nawas. Saat ditinggal mati istrinya, hanya beberapa hari saja dia bisa kembali ceria. Tapi ketika ditinggal mati keledainya, sudah 1 bulan lebih dia masih dirundung kesedihan, kata seseorang saat tongkrongan di warung. Iya, omonganmu benar. Masa iya Abu Nawas lebih mencintai keledainya daripada istrinya, celetuk lainnya. Mereka pun tertawa mendengar ucapan tersebut. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas ke warung. Ia memilih duduk menyendiri di pojokan. Orang-orang yang ada di warung segera menghampiri Abu Nawas. Kamu ini kenapa sih Abu Nawas? Masa hanya karena ditinggal mati keledai kamu harus terus-terusan bersedih? Tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas yang sedari tadi duduk tertunduk langsung mengangkat kepalanya. Ia menatap satu persatu orang-orang di situ. Kemudian ia menghela nafasnya dan berkata, "Kalau saja kalian ingat, saat aku kehilangan istriku, kalian semua menghiburku. Bahkan ada yang menawarkan adik perempuannya untuk dijodohkan denganku. Ada pula yang menawarkan anak perempuannya untuk dijodohkan denganku. Sehingga saat kepergian istriku, aku tidak terlalu bersedih. Tapi sekarang saat keledaiku mati, tak ada seorang pun yang datang menghiburku. Tak ada yang menawarkan keledai pengganti untukku," ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan mereka. Orang-orang yang ada di situ menjadi bengong mendengar alasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah mereka berkumpul, maka diadakanlah rapat. Mereka terlihat serius membicarakan tentang keamanan negara, termasuk membahas kondisi ekonomi rakyatnya. Berapa jumlah rakyat kita yang masih hidup dalam kemiskinan? Tanya Baginda Raja kepada Menteri Ekonomi. Sang menteri lalu memberikan data daftar masyarakat miskin yang telah dicatatnya. Setelah melihat daftar tersebut, Baginda kemudian memberi perintah. Saya ingin semua masyarakat miskin yang ada dalam daftar ini besok segera diberikan bantuan, titah Baginda Raja. Baik Paduka Yang Mulia, jawab sang menteri. Lalu, berapa jumlah rakyat kita yang matanya buta? Tanya Baginda Raja kembali. Maaf Paduka Yang Mulia, saya belum sempat mendatanya. Kalau tidak salah, ada sekitar lebih dari 20 orang. Tapi nanti sekalian memberikan bantuan, saya akan mendata semua warga kita yang buta, jawab sang menteri. Jangan dulu, saya ada ide untuk mengerjai Abu Nawas. Saya ingin tugas ini diserahkan kepadanya. Maka Baginda Raja segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Ada gerangan apa Paduka Yang Mulia memanggil hamba? Tanya Abu Nawas.
"Saya ada tugas negara untuk kamu," jawab Baginda Raja. "Daulat Baginda, kiranya tugas apakah yang akan Paduka berikan kepada saya?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya ingin kamu segera menghitung dan mendata semua masyarakat yang matanya buta," titah Baginda Raja. "Baiklah Paduka, minggu depan saya akan memberitahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri Baginda," balas Abu Nawas. "Minggu depan saya ingin kamu melaporkannya besok. Kalau kamu sampai salah menghitung jumlahnya, maka kamu akan dihukum," ujar Baginda Raja. Abu Nawas langsung mengerutkan dahinya. Tidak mungkin dalam waktu sehari ia bisa mendatanya, mengingat kota Baghdad wilayahnya sangat luas. Rasanya mustahil menyelesaikan tugasnya dalam sehari. Tapi mau tak mau, karena ini sudah menjadi titah Baginda, Abu Nawas terpaksa harus menerima tugas tersebut. "Baiklah Paduka yang mulia, besok pagi saya akan melaporkan dan memberitahu jumlahnya." Maka pulanglah Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memutar otaknya agar terlepas dari perangkap Baginda Raja. Malam pun tiba, namun Abu Nawas masih belum juga menemukan jawabannya. Ia sampai tak bisa tidur hingga azan subuh berkumandang. "Lebih baik aku sholat dulu. Mengenai tugas Baginda, gampang dipikirkan nanti," ujar Abu Nawas dalam hati. Ia pun lalu berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Sepulangnya dari masjid, di tengah jalan Abu Nawas melihat pelepah kurma yang besar. Muncullah ide cemerlang pada diri Abu Nawas. Ia segera menarik pelepah kurma tersebut. Pelepah kurma yang besar itu lalu dibawanya ke istana. Ia berjalan melewati kerumunan orang yang berlalu lalang di kota Baghdad. Maka hebohlah segenap warga Baghdad. Banyak yang heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" tanya salah satu warga keheranan. "Apa kamu buta? Ini pelepah kurma," jawab Abu Nawas. "Iya, aku tahu. Maksud saya, untuk apa kau membawanya?" tanya warga itu kembali. Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Di setiap tempat yang ia lalui, Abu Nawas kerap kali mendapatkan pertanyaan yang sama. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" Abu Nawas hanya diam saja. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Hingga akhirnya tibalah Abu Nawas di depan istana. Prajurit penjaga istana juga heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa?" tanya prajurit tersebut. "Apa kamu buta? Saya bawa pelepah kurma." "Katakan pada Baginda Raja." Abu Nawas mau menghadap. Maka diizinkanlah Abu Nawas masuk ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat tingkah Abu Nawas yang aneh ini, Baginda Raja juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas tidak menjawabnya. Ia malah mengalihkan pembicaraan. "Paduka yang mulia, saya sudah tahu jumlah orang buta yang ada di negeri Baginda," ucap Abu Nawas. "Berapa jumlahnya?" tanya Baginda Raja. "Jumlahnya ada 57 termasuk Baginda," jawab Abu Nawas. "Termasuk saya? Kenapa kamu mengatakan saya buta, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tadi waktu saya kemari, banyak warga yang bertanya, 'Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa?' Warga yang bertanya, saya hitung jumlahnya ada 55. Lalu prajurit di depan istana juga bertanya hal yang sama.
Jumlahnya bertambah menjadi 56. Dan tadi Baginda juga bertanya apa yang saya bawa. Berarti jumlahnya ada 57. Mereka semua itulah adalah orang-orang buta, kata Abu Nawas menjelaskan. Loh, memangnya kenapa? Ada yang salah dengan pertanyaan saya? Tanya Baginda Raja bertambah heran. Abu Nawas menjawab, sama sekali tidak salah Baginda. Tapi apakah Baginda tidak melihat apa yang saya bawa? Ini kan pelepah kurma. Kenapa Baginda masih saja bertanya? Berarti Baginda matanya buta, tutur Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar penuturan Abu Nawas. Ia mengakui kecerdikannya. Untuk kesekian kalinya Baginda Raja harus menerima kekalahan. Ia pun lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.